Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Ardhani Putra dan saya sekarang sedang berada di kantor University School of Software Engineering. Nah, kebetulan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pendiri dari university itu. Ya, perkenalkan Mas Gray. Ya, Halo Mas Guntur. ya, apa kabar Mas? Ya sehat. Alhamdulillah. Nah, bagi yang belum tahu ya, Mas Gray ini juga termasuk salah satu alumni dari Universitas Amikom Yogyakarta. Itu prodi informatika ya kalau nggak salah. Ya informatika. Ya, informatika dan sekarang sedang menempuh pendidikan studi S2-nya ya. S2. Ya, kebetulan di Amikom juga. Amikom juga. Iya. Nah, selama berkuliah di Amikom nih, Mas Gray ini aktif banget di berbagai organisasi. Sebut saja seperti di BEM juga aktif jadi Dewan Pengawas Kementerian, Ya. kemudian di PMI juga ya sebagai pendiri makanya Ya. Amikom Yogyakarta. Nah, dan kebetulan juga saat ini Mas Gray jadi admin sosial medianya Amikom ya. Oh nggak di adminnya sih. Oh, nggak di adminnya. Cuma di bagian dulu di mana di desainnya aja. Oh, di desain. Oh iya, kirain jadi adminnya. Bukan admin. Oh, bukan. Soalnya ini ada beberapa mungkin dari teman-teman yang ngechat tapi gak ngerti dibalas. Iya, iya. Nah, dan sekarang Mas Gray ini aktif atau ya seperti yang dilihat sekarang udah punya university dan ngajar juga di university ya Mas? Ya jadi mentor juga. Oh, jadi mentor. Nah, ada satu yang menarik nih Mas. Ya. Kan sebelumnya kita pernah ketemu kan Mas? Di mana? Ya di, aduh aku lupa namanya Mas. Iya pernah. Ya. Dan itu Mas Gray bilang dia anak informatika tapi basicnya itu bukan di coding tapi basicnya di desain gitu Ya kan. lebih ke desain sih. Bahkan pas mau ini ya skripsi itu yang ngejelasin tentang coding itu katanya orang lain ya. Kata siapa? Oh yang bukan ya. Ini kayaknya bukan aib. Iya. Iya, tapi yang menariknya itu karena basicnya bukan di coding tapi bikin sekolah coding gitu, bikin kursus buat ngoding lah. Ya lebih ke sekolahan untuk programmer gitu. Oh ya, buat programmer. Latar belakang terbentuknya university itu gimana tuh Mas? Ini mau diceritain dari awal dulu. Ya, secara garis besarnya Mas. Ya, sebenarnya university itu sudah berjalan sekitar tahun 2019. Tapi saat 2019 itu masih belum university namanya. Dulu namanya Computer Engineering School. Nah, tapi setelah itu langsung ke pandemi 2020 kan akhirnya kita coba semuanya online. Akhirnya pas awal 2022 kalau nggak salah itu di rebranding semuanya. Jadi dibuatkan legalitasnya seperti yayasan. Jadi university itu di bawah yayasan. Oh, ada yayasan. Ya ada yayasannya. Jadinya untuk saat ini university menjadi salah satu sekolah untuk para programmer gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang misal pengen belajar coding, belajar desain itu bisa masuk ke university. Bahkan tidak hanya untuk untuk orang-orang yang sudah dewasa misal kayak lulusan SMA ataupun lagi kuliah ataupun sampai sudah lulus kuliah. Tapi kita juga ada program yang untuk anak-anak. Oh ya, dari usia 5 tahun sampai 11 tahun itu nanti ada programnya yaitu Coding for Kids gitu. Oh, kayak ini ya, Physics for Kids juga. Jadi memang dikhususkan untuk program anak-anak. Jadi anak-anak sekarang kan sudah terbiasa dengan gadget lah gitu ya, dengan HP, tablet dan sebagainya. Nah, momen-momen seperti itu harus kita manfaatkan untuk biar anak-anak sekarang itu ya tidak hanya main game, tapi bisa menciptakan game itu sendiri. Itulah sekilas tentang university. Iya. Bisa dibilang kan susah dikerjain sendirian kan kalau kayak mentoring dan lain sebagainya. Apalagi kan dari Mas Gray-nya sendiri itu nggak yang expert banget di bagian coding lah gitu. Nah itu pasti kan ada orang-orang yang membantu gitu. Iya. Itu ada berapa orang ya kira-kira yang di
universitinya? Untuk mentor di programmer itu ada 3 orang. Nah, tapi bersyukurnya saya dulunya masuk di informatika gitu kan, yang nggak bisa ngoding. Bukan nggak bisa ngoding, cuma ya nggak expert di coding lah, tapi lebih expertnya di desain. Syukurnya saya dulu pas penjurusan kuliah semester 4 ya kalau nggak salah, kan ada penjurusan biasanya. Nah itu kan ada jaringan, ada pemrograman sama multimedia. Saat itu saya dulu tekad ngambil pemrograman. Nah gitu. Nah dari situ akhirnya saya belajar juga terkait teknologi-teknologi yang dipakai untuk pemrograman itu apa saja, alur cara bikin program itu seperti apa, terus kira-kira gimana sih proses dalam pembuatan aplikasi itu seperti apa. Akhirnya ilmu itu yang dipakai kan sampai sekarang gitu. Jadi kalau misal secara teknisnya tidak bisa terlalu banyak terlibat ngodingnya, karena saya paham terkait proses pembuatannya, jadi mau nggak mau saya juga bisa gitu dalam membuat aplikasi itu. Kita tahu secara teknisnya itu nggak cukup gitu untuk menjalankan suatu perusahaan, apalagi kan di dalam perusahaan itu ada orang lain juga, ada bawahan atau karyawan gitu. Itu kan pasti dibutuhkan skill kepemimpinan yang memadai gitu, yang mumpuni untuk menggerakkan itu semua gitu. Nah, menurut dari Mas Gira ini, apa sih makna kepemimpinan bagi Mas Gira? Ya, karena memang sebelumnya sudah sejak SMA, sejak SMA lah. Karena saya dulu di SMA juga ngikut semacam OSIS, tapi karena dulu saya di pesantren, jadinya bukan OSIS namanya dulu ya, adalah organisasi untuk pondok lah gitu. Namanya dulu Ritma kalau nggak salah. Sejak SMA sudah mulai aktif di organisasi, terus di kuliah pun juga aktif banget di organisasi. Jadinya mau tidak mau sudah melihat gimana sih orang-orang yang terdahulu, yang kakak tingkatnya saya dalam cara memimpin dan sebagainya itu bisa menjadi contoh sebenarnya buat saya gitu. Nah kalau tapi bagi saya sendiri, pemimpin itu merupakan sebuah teladan sih, contoh bagi orang lain gitu. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu pasti akan dilihat oleh orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau kita akan jadi ketua ataupun sebuah pemimpin di sebuah organisasi ataupun instansi gitu. Jadi memang kalau menurut saya ya itu pemimpin itu teladan sih. Teladan biar semua yang dilakukan itu ditiru gitu, sebagai contoh bagi karyawan gitu. Nah kan kita dari Mas Gira kan tadi katanya itu udah melihat kepemimpinan dari kakak tingkatnya, dari orang lain juga. Nah itu setiap orang kan punya model kepemimpinan yang berbeda-beda gitu. Dan kita pun juga nggak bisa memaksakan harus sama ke model yang orang lain tersebut, walaupun orang tersebut adalah anggaplah kayak motivator kita atau inspirasi kita gitu. Nah kalau dari Mas Gira nih, model kepemimpinan yang dominan di Mas Gira itu yang model seperti apa Mas? Ya, beberapa kali saya menjadi entah itu pemimpin atau sebuah ketua lah di sebuah organisasi. Dulu saya di Amikom, sempat di BEM juga kan, di BEM. Terus setelah di BEM juga saya aktif di beberapa organisasi. Dulu saya pernah juga jadi ketua majelis sholawatnya di Amikom. Sebelum Muhyiddin itu kan. Nah itu kan memang sebelumnya organisasinya vakum selama bertahun-tahun. Akhirnya sama teman-teman juga dicari, akhirnya ketemu lagi. Akhirnya mau nggak mau kita harus mengaktifkan kembali lah. Nah dari sana sampai sekarang masih aktif kan? Masih alhamdulillah masih aktif sholawatan di Amikom gitu. Terus juga saya pernah mendirikan sebuah organisasi dari Amikom, organisasi ekstra khususnya, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu. Nah dari sana saya banyak belajar juga dari teman-teman gimana sih cara memimpin ataupun bisa memanage orang-orang agar bisa ikut dengan kita gitu. Kalau saya yang saya terapin dari dulu ada itu pertama memberi contoh, terus yang kedua mengajak sebenarnya. Jadi kalau saya dulu jarang sekali untuk sesuatu yang sifatnya instruksi. Kamu kesana, kamu kesini, tapi ayo bareng-bareng. Ayo kita kesini yuk. Lebih ke mengajak sih sebenarnya gitu. Karena memang
apa ya, sebuah teori juga pernah saya baca dulu. Jadi kalau kita pengen jadi seorang pemimpin tuh hilangkan dulu semua teori yang ada di dalam diri kita. Gak usah pakai teori lah katanya gitu. Yang penting kita hadir dulu di tengah-tengah mereka gitu. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah mereka tuh sebenarnya sangat berarti juga gitu. Dimana kita memberi contoh, mengajak dan sebagainya. Jadi kalau saya itu sih, jadi kayak lebih mengajak dari teman-teman. Dan emang kehadiran suatu pemimpin di tengah-tengah bawahannya itu memang sangat diperlukan. Ya, benar sekali. Walaupun cuman ya nggak yang terlalu nyuruh atau gimana gitu, tapi emang kehadiran itu sangat perlu, walaupun ada wakilnya atau ada job desk-nya, misalkan anggaplah di suatu organisasi itu udah jelas job desk-nya, tapi kalau nggak ada kehadiran pemimpinnya ini pasti yang lainnya itu juga bakal benar. Jadi kalau dulu saya pernah misal ada suatu acara acara misal rutinan lah, diskusi dan sebagainya. Kalau acaranya misal jam 7, ya kita sebagai pemimpin harus datang sebelum jam 7. Nah gitu. Tapi itu contoh kan. Itu yang akan dilihat gitu dan sebagainya. Dan karena memang pertama karena kita akan dijadikan contoh bagi mereka, dan yang kedua harus mengajak. Ayo kita rutinan diskusi jam 7 gitu ya. Kita harus sudah datang standby sebelum jam 7 gitu. Ya itu sebenarnya ya basicnya lah itu. Ya, itu basic banget sebenarnya. Susah banget dilakukan. Kadang-kadang kan gini, karena dia tahu dia jadi pemimpin gitu atau apa, pasti dia mikirnya ini rapatnya nggak bakal mulai kalau saya belum datang. Jadi dia datangnya tuh 2 jam setelahnya atau 3 jam setelahnya. Ya emang harusnya pemimpin itu yang awal datang dan yang terakhir pulang. Benar sekali itu. Berbeda sama yang prakteknya ya. Oh ya kan, mungkin kalau dalam suatu organisasi nih, tapi kalau di dalam suatu perusahaan itu menurut saya nih Mas, mungkin kalau kita bagaimana cara kita memimpin dalam suatu organisasi dengan bagaimana cara kita memimpin dalam suatu tanda kutip perusahaan yang nyari untung gitu, itu kan pasti gayanya itu beda gitu. Pasti kan dibutuhkan kayak gimana cara kita membangun tim kerjanya gitu. Nah pasti ya kayak Mas Greg kan sendiri udah universitinya itu udah jalan gitu. Pasti adalah kiat-kiat gimana cara membangun tim kerjanya gitu. Nah itu kayak gimana Mas? Ya sebenarnya kalau menurut saya lebih susah menjadi pemimpin di sebuah organisasi masih jadi mahasiswa. Masuk akal. Karena di situ apa yang misal nih, kalau kita di instansi misalnya yang sudah organisasi profit lah, misalnya kayak perusahaan sebenarnya, itu lebih mudah. Karena di situ akan ada reward and punishment. Tapi kalau misal kita masih jadi ketua pemimpin dalam sebuah organisasi yang sifatnya masih non profit, yang lebih susah sebenarnya. Kayak pengen dikeluarin tapi sayang. Iya. Gimana kita mau ngasih punishment loh? Emang kalau saya di sini buat apa juga ya? Kadang kan yang susahnya di situ gitu. Toh misal ya apa ya? Jadi kalau kita misal memimpin sebuah organisasi itu masih mahasiswa itu lebih sulit tantangannya sebenarnya. Tapi dari sana kita bisa belajar gitu kan. Dari sana kita bisa belajar gimana sih cara manage orang banyak. Manage anggota supaya juga bisa mau berkumpul kalau misalnya ada agenda-agenda. Akhirnya mau tidak mau setelah kita akan sudah masuk ke setelah lulus kuliah misalnya, atau saat kita diberi kesempatan untuk menjadi sebuah pemimpin di sebuah instansi yang nanti sifatnya sudah profit misalnya, bukan non profit lagi, lebih mudah sebenarnya. Karena kalau kita manage tim di sebuah instansi yang sudah misal profit, misal kayak perusahaan, di situ pasti ada reward and punishment. Oh, selama 3 bulan kok kinerjanya kurang baik, ya udah tinggal di SP untuk tidak dilanjutkan misal kontraknya, kan lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau kita dulu misal jadi ketua organisasi di kampus susah gitu. Malah kita harus kayak pelan-pelan itu ngajak gitu kan. Tapi dari sana kita bisa banyak belajar sih gitu. Gimana kita banyak bertemu
banyak orang dengan berbeda karakter. Iya. Dari situ kita bisa belajar juga sebenarnya gimana sih cara kita ngadepin orang-orang yang karakternya misal pendiam, Iya. introvert misal dan sebagainya. Itu banyak banget kita ditemuin di lapangan gitu. Nah, kalau kita nggak pernah terjun langsung ataupun mempunyai pengalaman di sana, ya susah kalau misalnya nanti kita diberi kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi gitu. Jadi emang itu sih, dari dulu juga sempat saya berkali-kali bilang ke teman-teman di organisasi itu, sukses itu terjadi cuma karena dua hal, kesempatan dan kesiapan gitu. Oh iya. Kita bisa aja diberi kesempatan sama orang misal untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Tapi kalau kita nggak siap, peluang itu nggak mungkin kita dapetin gitu. Misal nih, oke, kita sudah siap untuk jadi pemimpin, tapi nggak banyak juga yang orang itu dapat kesempatan. Nah, karena itu peluang itu ada kalau kita sudah mempersiapkan dua-duanya. Kesempatan yang harus kita ciptakan, kesiapan juga harus kita persiapkan dengan baik gitu. Tadi masalah kesempatan bertemu dengan kesiapan tuh saya jadi teringat salah satu kata-kata dari Raditya Dika. Dia bilang ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan, maka di sanalah keberuntungan akan muncul. Benar sekali. Nah, ini tadi kan pasti di dalam bagaimana cara kita membangun tim itu ya udah rahasia umum lah kalau pasti ada konflik atau gimana. Bahkan mungkin nggak ada perusahaan manapun yang nggak ada konflik sama sekali gitu. Pasti ada konfliknya gitu. Tapi yang jadi permasalahannya kan bukan gimana cara menghilangkan konfliknya kan, tapi gimana cara kita buat nyelesain konflik yang ada di anggaplah di karyawan kita, di perusahaan kita. Nah, mungkin dari Mas Kri ada kiat-kiat atau strategi agar cara menyelesaikan konflik yang ada di university gitu. Misalkan mungkin ada yang ketika Mas Kri mintanya ini ntar kamu mentoring yang ini, tapi yang disuruhnya itu anggaplah kayak nggak ada pengalaman di sana atau emang menurutnya dia nggak ada passion di sana gitu. Itu kiat-kiatnya gimana? Ya, yang paling penting dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi apapun ya, yang paling penting adalah komunikasi sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan semuanya dengan baik lah. Karena kuncinya kita bersosial kan komunikasi gitu ya. Kalau kita misal sudah memberikan job desk lah ke teman kita yang sekantor tapi tidak diselesaikan, ya kita harus komunikasi dengan baik, gimana harus kita ingetin terus dan sebagainya. Harus kita ingetin kalau misal ada kesusahan misal dalam mengerjakan, ya kita harus dampingin, kita harus ajarin dan sebagainya. Karena memang tugas kita di sana ya tidak hanya memberi instruksi, tapi juga harus bisa memberi insight baru lah, pelajaran baru yang sekiranya masih belum didapetin gitu. Itu aja sih sebenarnya. Komunikasi juga paling penting banget. Di dimanapun kita berada itu komunikasi paling penting. Iya, berarti kalau ada permasalahan atau apa itu seenggaknya jangan dipendam. Iya, apalagi sampai dibacain di belakang gitu kan. Itu kadang yang menjadi konflik-konflik lainnya nantinya. Ya, jangan sampai misalkan udah selesai rapat atau gimana itu ntar ada forum lagi yang satu orang nggak ada tapi ntar membicarakan yang lain itu kan ya itu penyakitnya organisasi lah itu atau perusahaan juga. Dan emang komunikasi ini sangat susah ya Mas. Bagaimana cara kita memperbaiki komunikasi? Ya sebagai gambaran aja ya, gimana susahnya membangun komunikasi itu kan kami ya yang kebetulan kan prodi ilmu komunikasi juga gitu, yang harusnya kan sudah expert lah di bidang komunikasi, tapi itu masih ada juga miskomunikasi atau enggak, komunikasinya enggak lancar atau gimana gitu. Jadi walaupun dia latar pendidikannya di ilmu komunikasi pun belum tentu mereka pintar juga dalam berkomunikasi gitu. Iya, masuk akal, berarti ya lebih ke komunikasi, dan setiap ada masalahnya itu
seenggaknya dikasih tahu ke Iya, atasan. harus benar-benar bisa berkomunikasi. Jadi apalagi sekarang rata-rata pekerjaan bisa dikerjakan dari mana saja. Misal nggak harus ke kantor, nggak harus ke FO, tapi bisa kayak WFA, work from anywhere lah, bisa kerja di mana saja. Nah, yang paling penting juga itu lagi komunikasi. Kalau misal kita ada kendala, komunikasikan. Kalau misal kita ada apa-apa, dikomunikasikan dan sebagainya. Jadi kita juga apa? Misal nih salah satu contoh aja. Misal nih, saya misalnya minta tolong ke teman saya di kantor untuk membuat sebuah desain dan sebagainya. Oke, nanti sore ya, jam 3 sudah harus selesai misal. Ternyata sampai jam 3 masih belum ada kabar lah gitu. Terus ditanya, gimana desainnya, sudah ada belum gitu. Nah, kalau misal teman saya itu tidak mengkomunikasikan, didiemin gitu, kan kita nggak tahu. Ini sudah sampai mana desainnya gitu. Itu pentingnya komunikasi sebenarnya. Harus apapun yang terjadi itu harus dikomunikasikan. Biar sama-sama tahu kondisinya, sama-sama tahu sampai mana progresnya gitu. Lagi-lagi ya tetap kuncinya tuh komunikasi. Komunikasi itu paling apapun penting. masalahnya tuh komunikasinya tuh harus jalan. Dan emang komunikasi itu kan nggak sebatas cuman kata-kata ngobrol, bahkan bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita berpakaian itu kan juga termasuk bentuk komunikasi gitu guys. Nah itu emang semuanya itu harus dijaga. Nah, dari Mas Gray kan bilang ya, tadi belajar itu bisa dari mana saja gitu, termasuk menurut saya yang masalah anggaplah kayak yang baru-baru yang untuk modding, terus desain, terus apalagi kayak video editing, itu kan sebenarnya belajar otodidak pun masih bisa gitu. Nah, kan Mas Gray kan sedang menjalankan perusahaan kursus modding dalam tanda kutip ya. Itu kalau nggak ada strategi untuk mengembangkan bisnis kedepannya tuh pasti kan akan kalah dengan bisnis yang lain kan Mas. Nah dari Mas Gray nih, strategi untuk gimana cara membangun university ini untuk kedepannya agar kita bisa survive dalam persaingan yang ketat saat ini tuh seperti apa Mas? Ya, jadi sebuah organisasi itu bisa mati walaupun kita nggak ada masalah di dalam organisasinya gitu. Jadi kunci dalam sebuah mengembangkan sebuah organisasi ke depan itu tetap berinovasi sebenarnya. Mungkin teman-teman tahu di sini ya ceritanya dulu Nokia, yang sudah menjadi rahasia umum lah, jadi bahan contoh yang lain gitu kan. Apakah Nokia melakukan kesalahan? Enggak. Karena tapi Nokia tidak mau berinovasi, akhirnya ketinggalan sebenarnya. Jadi itu. Jadi kalau kita mau ngembangin sebuah organisasi, instansi, perusahaan, kita harus berinovasi sebenarnya. Kita lihat trennya apa, terus kompetitor kita tuh sudah lagi ngapain sih gitu. Kita harus analisis semuanya. Oh, kompetitor kita sudah sampai nomor 7, kita kok masih di nomor 5. Kita harus kejar. Misal kita harus ada di nomor 8 gitu. Dengan cara apa? Inovasi terus dan sebagainya. Berarti nanti yang difokuskan untuk university ini udah ada bayangan gitu ya Mas? Ya, rencananya kita target sekitar 2-3 tahun ke depan lah. Tidak hanya menjadi sebuah sekolahan untuk programmer, tapi kita doakan bersama-sama biar menjadi sebuah institut minimal institut perguruan tinggi lah sebagainya. Karena universitas juga hadir karena ingin menjawab sebuah permasalahan yang ada di masyarakat saat ini gitu. Gimana saat ini teknologi sudah semuanya digunakan oleh semua instansi teknologi digital, sedangkan kita masih kadang kekurangan talent-talent yang berkembang di dalam bidang itu gitu. Kita mungkin tahu lah, misal kita di informatika ya gitu. Berapa sih lulusan informatika yang bisa ngoding? Nah gitu. Apakah setelah lulus kuliah mereka langsung terjun ke
profesi programmer saya kira nggak sampai, mungkin hanya sekitar ya 20% lah paling itu. Nah, karena juga yang kedua permasalahannya itu tidak selarasnya dengan kebutuhan industri. Jadi kadang mungkin teman-teman nanti akan merasakan ya, semoga tidak merasakan tapi apa yang kita pelajari di kampus kadang saat kita sudah lulus, industri nggak butuh itu sebenarnya. Butuhnya A. Kita lulus dengan basic A, tapi industri mintanya B. Kan jadi nggak ada sinkronisasi di situ antara kebutuhan sama supply and demand-nya. Tidak sinkron. Jadinya mau nggak mau teman-teman harus belajar lagi di luar gitu sebenarnya. Kalau kita hanya mengandalkan perkuliahan untuk belajar, saya kira susah banget untuk survive di masa saat ini ya. Karena sekarang semuanya sudah serba menggunakan IT, semuanya sudah digital, dan kebutuhan talent digital sekarang semakin meningkat gitu. Kalau kita nggak dibarengin untuk expert di dalam itu, kita akan ketinggalan gitu. Jadi walaupun misal kita teman-teman dari ilmu komunikasi di sini, misal cuma belajar misal desain lah gitu, kalau bisa juga belajar yang lain gitu. Belajar apa? Misal belajar pemrograman gitu, belajar coding juga. Biar apa? Biar ilmunya lebih banyak gitu. Biar peluangnya setelah kalian lulus lebih banyak gitu. Bisa ngoding, komunikasinya bagus, itu sudah menjadi modal yang sangat besar di dunia industri gitu. Kadang memang permasalahan kalau di orang yang suka ngoding itu di komunikasi ya. Karena kan orang yang ngoding itu biasa dikenal itu sebagai introvert. Iya benar. Introvert sebagainya, jarang banyak ngomong sebagainya gitu. Fokusnya cuma diem ngoding. Dan rata-rata yang terjun di dunia IT, khususnya yang misal untuk kayak project manager, product manager, presentasi ke klien, itu rata-rata ya yang bisa komunikasi kan gitu. Bukan backgroundnya IT malahan. Jadi kalau kita di ilmu komunikasi, selain sudah diajarin gimana caranya berkomunikasi dengan baik, terus masih dibarengi dengan skill-skill yang teknis, misal kayak desain, misal kayak programming, itu akan menjadi modal yang sangat besar kalau kalian sudah lulus nantinya. Ya, itu saya teringat drakor ini mas, yang sempat viral kemarin, itu yang startup. Ya, itu dari sana saya mengambil kesimpulan, walaupun kita itu tahu teknis anggaplah di coding lah atau dalam suatu bidang itu, walaupun kita sudah tahu seluk-beluk di bidang tersebut, belum tentu kita cocok jadi CEO di perusahaan di bidang tersebut gitu. Pasti dibutuhkan orang lain yang lebih bisa memahami cara manajemen, cara presentasi yang bagus. Jadi kalau kita saat ini masih jadi mahasiswa gitu, selain aktif di kuliah, juga aktif di organisasi misal, kita akan mempunyai peluang yang lebih besar daripada yang lain sebenarnya. Jadi misal kita sudah punya keahlian desain di ilmu komunikasi, karena saya misal dulunya juga aktif di berbagai organisasi, jadi saya juga bisa nih menjadi misal ketua, menjadi pemimpin gitu sebagainya. Dan akhirnya kalau kita sudah lulus nantinya, kita tidak hanya menjadi sebuah orang yang fokus di satu bidang, misal desain aja, tapi kita juga punya kesempatan untuk misal memimpin sebuah divisi, memimpin sebuah institusi misal. Itu saya dengar juga dari Corbuzier ya, itu katanya salah satu rahasia kesuksesannya itu dia cuma nggak expert di satu bidang, tapi di berbagai bidang. Walaupun di berbagai bidangnya itu dia nggak jadi nomor satu, seenggaknya dia anggaplah kayak 10 teratas gitu. Jadi skill itu banyak dan bisa dipertanggungjawabkan gitu, dan bisa berkualitas juga di bidang yang lainnya. Mungkin dari teman-teman yang nonton nih ada yang ingin buat usaha atau ingin buat sekolah kayak university ini juga, mungkin ada nggak kata-kata motivasi atau kata-kata yang bisa membangkitkan motivasi untuk teman-teman yang nonton mas? Jenis kata-kata mutiara lah mas. Sebenarnya kalau kita pengen membuat atau mendirikan sebuah bisnis, sebuah organisasi, yang pertama harus kita lakukan langsung kerjakan.
mulai aja dulu. gitu. Masalah nanti ada salah, ada kekurangan, itu bisa diperbaiki gitu. Iya. Tapi kadang kita kan terlalu kayak memikirkan untuk perfect di awal. Oh, nanti kayak gimana ya untuk mulainya? Ini modalnya dari mana dan sebagainya. Sudah mulai pikirkan yang susah untuk diekspektasikan misal. Tapi kalau kita mulai dulu dengan yang sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada lah gitu. Ya udah kita coba manfaatkan itu dulu. Mulai aja dulu gitu. Iya, benar. Berarti kalau teman-teman ingin memulai bisnis atau apalah itu, yang penting mulai aja dulu, jangan pikirkan device yang lengkap, jangan tunggu sampai ada device yang lengkap. Karena kalau kita nunggu device-nya lengkap, itu nggak bakal mulai-mulai. Ya, oke, ya sudah dengan berakhirnya kata-kata dari Mas Gray, maka berakhir juga podcast dari kita.